Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang peluang. Apa ada yang mengetahui apa itu peluang? Perhatikan di sini. Jadi, pengertian peluang itu adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Kita mengetahui apa itu peluang sendiri. Selanjutnya kita harus mengetahui konsep peluang. Jadi konsep peluang sendiri itu kita peroleh melalui percobaan yang kita lakukan. Adapun konsep dasar peluang ada dua, yaitu ruang sampel dan titik sampel. Oke, kita lihat pada slide ini. Ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasa dinyatakan sebagai S. Contohnya, ruang sampel dari dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua itu titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya yaitu saat kita melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah 4. Ya. Yang lagi, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah dadu bersisi 6 dilempar satu kali. Berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 2? Untuk penyelesaian di sini kita tulis terlebih dahulu. Kita ketahui. Jadi kita ketahui itu sebuah dadu. Sebuah dadu itu berarti kita lambangkan dengan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita misalkan di sini. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2. Berarti A sama dengan 3, 4, 5, 6. Maka N dalam kurung A atau banyaknya A sama dengan 4. Ya. Karena sebelumnya kita sudah dapatkan NA dan NS, maka peluang A atau P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 4/6. 4/6 ini merupakan hasil yang sudah benar, tetapi karena keduanya masih bisa kita sederhanakan, jadi kita bagi keduanya dengan 2. 4 bagi 2 sama dengan 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi itulah peluang A. Baik, untuk setelah kita mengetahui peluang itu sendiri itu apa, konsep-konsepnya apa, jadi kita perlu ketahui juga bahwa peluang itu ada peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian saling lepas yaitu dua kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan. Kita lambangkan dengan P dalam kurung A atau B dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B, atau peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Peluang kejadian tidak saling lepas yaitu dua kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan. Dilambangkan dengan peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A irisan B, di mana peluang A irisan B menyatakan elemen yang terjadi pada kejadian A dan B. Jadi kita perhatikan diagram yang berikut. Pada gambar pertama itu
saling lepas, di mana anggota A dan anggota B itu anggotanya tidak ada yang sama, jadi mereka saling lepas. Sedangkan pada gambar kedua itu kita lihat mereka itu tidak pada anggota A dan anggota B berarti memiliki anggota yang sama, sehingga mengakibatkan sebuah irisan. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Dalam buah kotak terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak itu. Dalam soal ini ada kata atau, di mana kata atau sendiri itu merupakan ciri utama dari peluang itu sendiri. Jadi kita akan menentukan peluang terambilnya kelereng merah atau peluang terambilnya kelereng biru. Kayaknya kita misalkan M sama dengan kejadian terambil kelereng merah, sehingga banyaknya M sama dengan 6 atau NM sama dengan 6. Kemudian B kita simbolkan untuk kejadian terambil kelereng biru. Jadi NB sama dengan 4. Setelah itu kita lihat banyaknya sampel. Banyaknya sampel di sini yaitu banyaknya kelereng merah ditambah dengan kelereng biru. Jadi 4 tambah 6 sama dengan 10. Maka P dalam kurung M atau B atau peluang kejadian M atau kejadian B sama dengan peluang M, peluang kejadian M tambah peluang kejadian B sama dengan untuk rumus umum dari peluang itu sama dengan N dalam kurung M atau N kejadian M per banyaknya sampel ditambah dengan kejadian B dipar dengan banyaknya sampel sama dengan 6/10 tambah 4/10. Jadi karena menyebutnya 10, maka langsung kita jabarkan saja 6 tambah 4 sama dengan 10 nya itu tetap. Jadi 10 bagi 10 sama dengan 1. Jadi peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak adalah 1. Pada contoh berikutnya ini yaitu untuk kejadian tidak saling lepas. Contohnya, dalam sebuah kotak terdapat 10 lembar kartu yang sama, diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil selembar kartu, berapa peluang terambilnya kartu bernomor ganjil atau prima? Penyelesaiannya di sini untuk sampelnya kita lihat bahwa terdapat 10 lembar kartu. Jadi kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya sampel sama dengan 10. Kita misalkan A sama dengan kejadian terambil kartu bernomor ganjil. Kita lihat pada sampelnya yang ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk NA, banyaknya A, berarti kita lihat di sini jumlahnya itu 5. B kita lambangkan sebagai kejadian terambil kartu bernomor bilangan prima, yaitu sama dengan kita lihat bilangan prima itu ada 2, 3, 5, dan 7. Jadi banyaknya B atau banyaknya kejadian B sama dengan 4. Kemudian untuk kita lihat di sini, jadi di sini tuh penyelesaiannya tentang kejadian
tidak saling lepas. Jadi untuk A irisan B sama dengan, kita lihat apakah ada yang sama. Jadi yang sama itu ada 3, 5, dan 7. Untuk banyaknya, jadi banyaknya A irisan B sama dengan 3. Karena kita sudah mendapatkan banyaknya kejadian A, banyaknya kejadian B, dan banyaknya sampel, dan juga irisan A irisan B, maka kita masuk ke rumus inti, yaitu P dalam kurung A iris B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A irisan B, sama dengan NA per NS tambah NB per NS kurang NA irisan B per NS, sama dengan NA itu kan 5, NA 5, sampelnya itu 10, jadi 5 per 10 tambah 4 per 10 kurang 3 per 10 sama dengan 6 per 10. 6 per 10 di sini sebenarnya jawabannya sudah benar, akan tetapi masih bisa kita sederhanakan, di mana keduanya kita bagi menjadi 3 per 5. Baik, sampai saja materi kita hari ini. Dengan berakhir materi kali ini tentang peluang, untuk itu kalian pelajari kembali materi yang saya bawakan tadi agar kalian lebih paham. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malas untuk belajar, lawanlah rasa malas kalian dengan mengingat cita-cita yang ingin kalian raih ke depannya.